Halo, perkenalkan saya Duladi Pandiangan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S22017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum machine learning dengan topik Canary Snakeboard atau KNN. Di sini kami diberikan dua tugas, dengan tugas yang pertama adalah implementasi konsep KNN terhadap dataset yang telah disediakan, yaitu dataset irs.csv. Jadi di sini saya akan langsung pada kodenya. Yang pertama tentu kita harus mengimport yang namanya datasetnya itu yaitu irs.csv. Nah, di sini karena saya sudah memasukkannya, kita akan mengimport yang namanya NumPy dan Pandas. Di mana NumPy itu adalah pustaka numerik, di mana kita akan disitulah untuk aljabarnya atau untuk perhitungannya fokus pada numeriknya. Lalu ada juga import Pandas, yaitu untuk manipulasi dan mengelola data. Setelah kita mengelola data-data set yang diberikan dan menampilkannya dalam bentuk tabel. Selanjutnya, dataset yang sudah dimasukkan tadi kepada Google Colab ini akan dibaca dengan fungsi dataset PDRS-CSV iris.csv. Selanjutnya untuk menampilkan datasetnya, kita akan memanggil datasetnya dan inilah tampil, ini titik-titiknya karena dia adalah antara 4 sampai 145 datanya. Di sini juga diberikan keterangan bahwa itu terdiri dari 150 row dengan 6 kolom, 150 baris sampai dan ada 6 kolom. Lalu, di sini kita juga menggunakan fungsi dataset.shape yang artinya shape ini adalah untuk memberitahukan berapa baris dan berapa kolom. Jadi sudah sesuai dengan yang ada pada di sini 150 kali 6. Di sini juga 150 dan 6. Selanjutnya ada dataset.head di mana ini adalah untuk menunjukkan data yang paling atas karena tidak diberitahukan berapa data yang diminta. Jadi secara default itu adalah 5 data yang paling atas. Karena itu ini adalah ID 1 sampai ID ke-5 dengan indeks 0 sampai 4. Selanjutnya adalah dataset.describe. Seperti namanya, ini akan memberikan secara singkat statistiknya. Makanya di sini ada ID-nya, sepal length-nya, sepal width-nya, dan petal length, petal width dalam bentuk sentimeter. Yang selanjutnya, pada KNN itu sesudah kita memberikan data set-nya, sudah dibaca, kita harus membaginya berdasarkan fitur dan labelnya. Jadi di sini akan ada fitur, 4 fitur yaitu sepal length, sepal width, petal length, petal width yang akan disebutkan menjadi fitur X. Jadi fitur itu akan kita sebutkan menjadi X, lalu yaitu adalah sebagai label, yaitu ada spesiesnya. Spesies dari iris ini sendiri ada 3. Nanti di bawah akan diberitahukan. Selanjutnya, di sini ada from scalar processing import label encoder. Nah, jadi label encoder ini sendiri adalah untuk menumerikkan data yang masih belum numerik. Karena pada KNN ini, data itu yang akan diolah itu harus dalam bentuk numerik agar bisa diproses. Jadi di sini kita akan mengubah si Y ini, si labelnya tadi menjadi Leavitt transform. Jadi akan kita ubah, kita transformasi menjadi si numeriknya sendiri. Jadi kan ada tiga label, berarti akan menjadi 0, 1, dan 2. Selanjutnya di sini adalah from a scalar model selection import train test split. Nah, jadi di sini si datanya itu akan kita bagi lagi menjadi ada train dan test. Si X itu akan kita bagi menjadi X train, X test. Si Y juga kita bagi menjadi Y train dan Y test, di mana perbandingannya itu si test size itu adalah 0,2 yang berarti test set itu adalah 20% dan si trainingnya itu adalah sisanya berarti 80%. Selanjutnya adalah kita akan mengimport yang namanya matplotlib.pyplot, SPLT, and import seaborn as SNS. Jadi ini adalah matplotlib itu adalah untuk visualisasi seperti scatternya ataupun yang lainnya. Seaborn itu juga adalah untuk visualisasi, ada juga scatter, tapi ada juga headmat. Dia itu lebih luas daripada si matplotlib. Pokoknya dia itu lebih bagus, tapi ya kita sama-sama menggunakannya. Lalu di sini juga ada percent matplotlib inline yang berarti tanpa menggunakan PLT.show, dia akan menampilkan visualisasinya. Jadi tadi datasetnya sudah dibaca, lalu sudah kita buat labelnya menjadi numerik, kita ubah tadi kan fitur menjadi fitur, label-label, lalu labelnya menjadi numerik, lalu kita kita bagi 80 training dan 20 set. Lalu kita sudah memanggil fungsi untuk memvisualisasikannya, makanya kita akan melakukan yang namanya visualisasi. Di sini ada from pandas.plotting akan menggunakan plotting import parallel coordinate. Jadi parallel coordinates ini adalah suatu visualisasi yang multivariabel di mana
Dia ini akan melewati yang namanya garis vertikal yang terdiri dari fitur-fitur, yaitu ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Di mana di sini figurnya ini, gambarnya ini adalah 15 kali 10 dengan dataset drop ID axis sama dengan 1. Jadi artinya ID itu kan adalah nilainya yang 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya itu tidak mempengaruhi pada si visualisasi ini. Jadi akan kita drop saja atau akan kita hilangkan. Lalu di sini juga ada spesies yang berarti ini spesies iris itu ada iris setosa, iris versicolor, and iris virginica. Jadi setiap spesies itu akan dibedakan warnanya. Selanjutnya ada from panda spotting juga, import underscores. Jadi di sini underscores itu adalah menggunakan yang namanya fungsi uh, Fourier. Jadi fungsinya itu adalah hasil dari analisis Fourier yang dimana suatu nilainya yang bila dia berdekatan atau masih dalam skala yang dekat, dia akan membentuk suatu gelombang. Ini adalah hasil sinus dan kosinus. Lalu di mana makanya di sini kita lihat outputnya itu adalah bergelombang, tidak seperti yang di atas ini adalah garis yang ditarik lurus begitu. Dan sama juga ini ID-nya tidak perlu dan spesiesnya akan dibedakan warnanya. Selanjutnya, di sini kita akan memfitting classifier to the training set. Jadi kita akan mengimport yang namanya KNN classifier, confusion matrix, accuracy score, dan cross path score. Lalu kita akan ini namanya kita akan mengambil yang 3 tetangga yang terdekatnya dan akan melihat si X-train dan Y-trainnya itu. Kita akan mengfittingkan si modelnya, kita akan apa namanya? Kita akan menyesuaikan si modelnya itu. Jadi kan sesudah modelnya dilatih menjadi si training dan si test itu akan kita lakukan yang namanya si prediksi itu yang menggunakan 3 tetangga terdekat untuk menentukan kelas barunya. Lalu ini model itu akan mempelajari hubungan antara si fiturnya dengan si labelnya, makanya ini ada si X dan si Y. Lalu di sini inilah akan dilakukan prediksi dan hasil prediksinya itu akan dimasukkan kepada yang namanya Y prediksi. Nah, selanjutnya kita akan memanggil siapa sih si confusion matrix itu. Ini kita akan membuat confusion matrix, yaitu tabel jumlah prediksi yang benar dan salah setiap kelasnya. Jadi yang benar itu adalah diagonal yang utama ini ada 11, 12, 6. Nah, jadi kan tadi hasil prediksinya dimasukkan ke si Y prediksi itu dan dibandingkan dengan si yang label aslinya itu dengan si Y testnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung akurasinya. Rumus untuk akurasi sendiri adalah ini. Lalu di kalkulasi akurasinya itu adalah 96,67%. Itu adalah tugas pertama untuk bagian KNN menggunakan membaca data seperti biasa. Baiklah, selanjutnya untuk tugas kedua, kita diminta untuk membuat parameter KNN juga menggunakan dataset athletes. Jadi di sini pada tugas yang kedua, yang pertama itu kita harus memastikan bahwa kita akan mengupload yang namanya itu dataset athletesnya. Jadi di sini akan kita ambil athletes, kita masukkan. Oke. Jika sudah masuk ke sini, baru kita dapat melakukan yang namanya import library-nya. Sama seperti tugas yang pertama, library-nya di sini ada NumPy untuk numerik, ada Pandas untuk manipulasi ataupun modifikasi datanya, ada Matplotlib untuk visualisasinya, ada KNN classifier-nya, accuracy score, coefficient matrix, dan train test split-nya juga. Jadi semuanya ini akan kita import. Lalu dataset yang sudah kita masukkan tadi akan kita baca dan akan kita tampilkan. Yang selanjutnya di sini kita akan membagi fitur dan labelnya. Untuk fiturnya ada speed dan agility sebagai X dan ada labelnya itu adalah draft sebagai Y. Lalu untuk tampilan X-nya apa saja fitur-fiturnya ini adalah dia. Lalu untuk apa saja labelnya adalah no dan yes. Lalu untuk ini kita akan mengubah si Y itu atau si label itu menjadi numerik, yaitu label encoder numerik, di mana bila kita tampilkan no itu adalah untuk 0 dan yes itu adalah untuk 1. Selanjutnya di sini akan kita import lagi Matplotlib dan Seaborn untuk tampilan visualisasinya dengan memanggil Matplotlib inline agar
dia tanpa dipanggil PLT show. Selanjutnya di sini kita akan menampi imperware, matplotlib impl pyplot, pyplot scatter. Jadi kita di sini akan menampilkan scatter plot yang dimana dia itu akan mengambil kolom ke 0 dan kolom yang ke 1. Jadi kolom ke 0 itu sepal, width, atau length, saya lupa. Berarti pokoknya ini baris, ini kolom. Berarti dia akan mengambil semua baris pada kolom yang pertama dan semua baris pada kolom yang kedua. Ini indeks ke 0 dan indeks ke 1. Lalu akan ditampilkan seperti inilah dia. Jadi titiknya itu adalah 2,2, seperti itu. Itu untuk si scatter plotnya. Lalu selanjutnya di sini kita akan menampilkan si fitur dari Y0-nya, dari indeks ke 0 pada si kolomnya, lalu ini untuk si kolom yang kedua. Selanjutnya kita akan menampilkan data frame-nya dari si label dengan si Y. Jadi di sini kita bisa melihat hubungannya, 01 ini adalah untuk label Y-nya, dan X ini semuanya adalah si fiturnya. Selanjutnya, kita akan membandingkannya dengan key-nya. Kan tadi seperti yang tadi, kita berikan datasetnya dibaca, dipisahkan antara fitur dan dengan label, lalu labelnya di label encoderkan, kita buat menjadi numerik, lalu di sini kita akan menggunakan key-nya di mana bila key-nya itu adalah 0, maka dia akan R, dan bila key-nya bukan 0, maka dia akan menjadi G. Nah, lalu kita akan memprintkan color. Jadi dia akan diberikan warna untuk membedakan antara si 0 dengan si 1. Ini X untuk 0, Y untuk 1, si color. Inilah dia perbedaannya. Lalu ini R tadi untuk 0 dan G itu untuk si satunya. Lalu kita akan splitting data, di mana seperti yang tadi juga sudah ada modelnya, maka kita akan membaginya menjadi train data dan test data, di mana perbandingannya itu adalah 20% untuk test set dan training datanya adalah 80%. Lalu ini kita akan meng-create modelnya di mana K-nya itu adalah 5. Jadi nickborn-nya itu tetangganya itu yang berdekatan kita ambil 5 dan kita akan menghitung nilai equilibriumnya atau nilai jaraknya sendiri. Lalu kita akan melihat antara si X dengan si Y dari si train-nya itu. Lalu di sini ini sama juga, tapi ini itu menghitungkan dari weight-nya uniform, algoritmanya auto dengan let size-nya 30, P-nya 2 dengan metrik Minkowski. Oke. Jadi ini akan ada suatu perbandingan yang berbeda dari antara mereka. Ini untuk menggunakan Euclidean, ini tanpa Euclidean. Yang selanjutnya adalah di sini kita akan memfitting modelnya menggunakan si Euclidean yang tadi dari range antara 1 sampai 10. Jadi K-nya itu adalah 1, 2, 3, 4 sampai 10. Di mana kita akan melihat hubungan antara si X train-nya dengan si train-nya akan kita fitkan, lalu hasil dari prediksinya itu akan kita masukkan kepada Y prediksi, dan akurasinya juga akan kita hitung. Jadi juga bagian ini juga sama dengan tugas yang satu. Lalu kita akan memunculkan hasil result Euclidean-nya, dan ini apa yang disimpan pada Y prediksinya. Lalu ini adalah confusion matrix-nya, dan ini adalah hasil akurasinya, masih sama seperti yang sebelumnya, rumusnya juga masih sama. Lalu kita akan memvisualisasikannya dalam bentuk plotting, di mana di sini kita masih mengimport matplotlib dan numpy, di mana range-nya itu dari 1 sampai 10, lalu akan ditampilkan di sini. Jadi kita bisa melihat saat kalian 1 sampai 2, ini adalah overwriting, di mana dia itu terlalu pas, lalu saat dia 2 sampai 5, ya ini 3 ke 4 dia mencapai puncak dan yang sangat baik. Lalu di sini sampai 10 dia itu adalah underfitting atau kurang pas. Nah, jadi perbedaan dari tugas 1 dan tugas 2 ini adalah tugas 1 ini kita fokus kepada KNN-nya tanpa peduli nilai K-nya. Jadi nilai K di tugas 1 itu tidak dipengaruhi. Sedangkan pada tugas kedua itu nilai K itu sangat dipengaruhi. Jika K-nya terlalu kecil berarti modelnya cenderung overfitting seperti yang sudah saya katakan, yang karena dia hanya mempertimbangkan tetangga terdekatnya dan tidak general, itu K1 atau K2, jadi sangat dekat. Bila K-nya terlalu besar berarti modelnya itu cenderung underfitting karena mengambil terlalu banyak tetangga. Misalkan itu K-nya 10, jadi terlalu jauh dari si pola yang akan lokalnya itu. Lalu K optimal itu biasanya dari rentang 3 sampai 7. Nah, untuk inilah dilakukan plotting grafik hubungan antara K dengan akurasi modelnya. Jadi,
fokus bedanya tugas 1 dengan tugas 2 hanyalah pada bagian K-nya. Tapi kalau untuk urutannya masih tetap sama, kita akan memberikan datasetnya dibaca, ditampilkan, diubah menjadi label dan fitur, labelnya akan di-encoderkan menjadi numerik, lalu akan di-set siapa yang berapa banyak yang train, berapa banyak yang tes, lalu akan diakurasikan, dilihat matriks conversion dan yang lainnya akurasinya, lalu divisualisasikan dan dilihatlah apa tadi yang terakhir itu adalah nilai kebenarannya. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai praktikum mengenai KNN ini. Bila ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Bila ada suara yang tidak kondusif, mohon dimaklumi. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk tugas kedua, kita diminta untuk membuat parameter KNN juga menggunakan dataset athletes. Jadi di sini pada tugas yang kedua, yang pertama itu kita harus memastikan bahwa kita akan mengupload yang namanya itu dataset athletes-nya. Jadi di sini akan kita ambil athletes, kita masukkan. Oke, jika sudah masuk ke sini, baru kita dapat melakukan yang namanya import library-nya. Sama seperti tugas yang pertama, library-nya di sini ada NumPy untuk numerik, ada Pandas untuk manipulasi ataupun modifikasi datanya, ada Matplotlib untuk visualisasinya, ada KNN classifier-nya, akurasi score, coefficient matrix, dan train test split-nya juga. Jadi semuanya ini akan kita import. Lalu dataset yang sudah kita masukkan tadi akan kita baca dan akan kita tampilkan. Yang selanjutnya di sini kita akan membagi fitur dan labelnya. Untuk fiturnya ada speed dan agility sebagai X dan ada labelnya itu adalah draft sebagai Y. Lalu untuk tampilan X-nya apa saja fitur-fiturnya ini adalah dia. Lalu untuk apa saja labelnya adalah no dan yes. Lalu untuk ini kita akan mengubah si Y itu atau si label itu menjadi numerik, yaitu label encoder numerik, di mana bila kita tampilkan no itu adalah untuk 0 dan yes itu adalah untuk 1. Selanjutnya di sini akan kita import lagi Matplotlib dan Seaboard untuk tampilan visualisasinya dengan memanggil Matplotlib inline agar dia tanpa dipanggil PLT show. Selanjutnya di sini kita akan menampi importware, Matplotlib import pyplot, pyplot dan scatter. Jadi kita di sini akan menampilkan scatter plot yang dimana dia itu akan mengambil kolom ke 0 dan kolom yang ke 1. Jadi kolom ke 0 itu sepal, width, atau length, saya lupa. Berarti pokoknya ini kan ini baris, ini kolom. Berarti dia akan mengambil semua baris pada kolom yang pertama dan semua baris pada kolom yang kedua. Ini indeks ke 0 dan indeks ke 1. Lalu akan ditampilkan seperti inilah dia. Jadi titiknya itu adalah 2,2, seperti itu. Itu untuk si scatter plotnya. Lalu selanjutnya di sini kita akan menampilkan si fitur dari Y0-nya, dari indeks ke 0 pada si kolomnya, lalu ini untuk si kolom yang kedua. Selanjutnya kita akan menampilkan data frame-nya dari si label dengan si Y. Jadi di sini kita bisa melihat hubungannya, 01 ini adalah untuk label Y-nya, dan X ini semuanya adalah si fiturnya. Selanjutnya, kita akan membandingkannya dengan key-nya. Kan tadi seperti yang tadi, kita berikan datasetnya dibaca, dipisahkan antara fitur dan dengan label, lalu labelnya di label encoderkan, kita buat menjadi numerik, lalu di sini kita akan menggunakan key-nya di mana bila key-nya itu adalah 0, maka dia akan R, dan bila key-nya bukan 0, maka dia akan menjadi G. Nah, lalu kita akan memperintahkan color, jadi dia akan diberikan warna untuk membedakan antara si 0 dengan si 1. Ini X untuk 0, Y untuk 1, si color. Inilah dia perbedaannya. Lalu ini R tadi untuk 0 dan G itu untuk si satunya. Lalu kita akan splitting data di mana seperti yang tadi juga sudah ada modelnya, maka kita akan membaginya menjadi train data dan test data, di mana perbandingannya itu adalah 20% untuk test set dan training datanya adalah 80%. Lalu ini kita akan meng-create modelnya di mana K-nya itu adalah 5. Jadi nickborn-nya itu tetangganya itu yang berdekatan kita ambil 5 dan kita akan menghitung nilai equilibriumnya atau nilai jaraknya sendiri.
Lalu kita akan melihat antara si X dengan si Y dari si trainnya itu. Lalu di sini ini sama juga, tapi ini itu menghitungkan dari weight-nya uniform, algoritmanya auto, dengan let size-nya 30, P-nya 2 dengan metrik Minkowski. Oke. Jadi ini akan ada suatu perbandingan yang berbeda dari antara mereka. Ini untuk menggunakan Euclidean, ini tanpa Euclidean. Yang selanjutnya adalah di sini kita akan memfitting modelnya menggunakan si Euclidean yang tadi dari range antara 1 sampai 10. Jadi K-nya itu adalah 1, 2, 3, 4 sampai 10. Di mana kita akan melihat hubungan antara si X trainnya dengan si trainnya akan kita fitkan, lalu hasil dari prediksinya itu akan kita masukkan kepada Y prediksi, dan akurasinya juga akan kita hitung. Jadi juga bagian ini juga sama dengan tugas yang satu. Lalu kita akan memunculkan hasil result Euclidean-nya, dan ini apa yang disimpan pada Y prediksinya. Lalu ini adalah confusion matrix-nya, dan ini adalah hasil akurasinya, masih sama seperti yang sebelumnya, rumusnya juga masih sama. Lalu kita akan memvisualisasikannya dalam bentuk plotting, di mana di sini kita masih mengimport matplotlib dan numpy, di mana range-nya itu dari 1 sampai 10, lalu akan ditampilkan di sini. Jadi kita bisa melihat saat kalian 1 sampai 2, ini adalah overwriting, di mana dia itu terlalu pas, lalu saat dia 2 sampai 5, ya ini 3 ke 4 dia mencapai puncak dan yang sangat baik. Lalu di sini sampai 10 dia itu adalah underfitting atau kurang pas. Nah, jadi perbedaan dari tugas 1 dan tugas 2 ini adalah tugas 1 ini kita fokus kepada KNN-nya tanpa peduli nilai K-nya. Jadi nilai K di tugas 1 tidak dipengaruhi. Sedangkan pada tugas kedua itu nilai K itu sangat dipengaruhi. Jika K-nya terlalu kecil berarti modelnya cenderung overfitting seperti yang sudah saya katakan, yang karena dia hanya mempertimbangkan tetangga terdekatnya dan tidak general, itu K1 atau K2, jadi sangat dekat. Bila K-nya terlalu besar berarti modelnya itu cenderung underfitting karena mengambil terlalu banyak tetangga. Misalkan itu K-nya 10, jadi terlalu jauh dari si pola yang akan lokalnya itu. Lalu K optimal itu biasanya dari rentang 3 sampai 7. Nah, untuk inilah dilakukan plotting grafik hubungan antara K dengan akurasi modelnya. Jadi fokus bedanya tugas 1 dengan tugas 2 hanyalah pada bagian K-nya. Tapi kalau untuk urutannya masih tetap sama. Kita akan memberikan datasetnya dibaca, ditampilkan, diubah menjadi label dan fitur. Labelnya akan diencoderkan menjadi numerik, lalu akan di set siapa yang berapa banyak yang train, berapa banyak yang tes, lalu akan diakurasikan, dilihat matriks confusion dan yang lainnya akurasinya, lalu divisualisasikan dan dilihatlah apa tadi yang terakhir itu adalah nilai kebenarannya. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai praktikum mengenai KNN ini. Bila ada yang salah kata mohon dimaafkan, bila ada suara tidak kondusif mohon dimaklumi. Terima kasih.